Halo, selamat siang teman-teman semua. Halo, halo. Apakah suaraku terdengar, teman-teman? Terdengar ya Terdengar suaraku Kak. ya? Oke, sip. Iya, yang lainnya, Daniel, Tio, boleh on cam juga ya, teman-teman ya. Kita akan start kelas kita hari ini ya, teman-teman ya. Oke, thank you. Oke, teman-teman, jadi buat hari ini kita akan discuss, lanjutin lagi pembelajaran kita ya. Jadi ntar hari ini kita akan masuk ke dalam em, kita masuk ke dalam pembuatan suara sintetis ya. Jadi kemarin kita udah sempat buatin suara juga, teman-teman. Nah, cuman hari ini kita akan lebih merujuk pada pembuatan suara yang lebih advance lagi lah, teman-teman ya. Bahasanya tuh lebih memukau lagi dan juga tentunya kita akan belajar banyak nih terkait konsep dari pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan pakai tools baru juga. Tentunya pasti kita pakai ChatGPT, teman-teman ya, dan juga nanti ada salah satu tools baru yang akan kita coba pelajari ya, teman-teman ya, di pembelajaran kita di hari ini nantinya. So, mungkin itu aja ya. Mungkin sebelum kita start, teman-teman seperti biasa, aku mau tahu dong update dari teman-teman semua. Mungkin start from Altaf, boleh dong Altaf Gibran di respon gimana nih kabarnya? Boleh dong diinfokan kabarnya gimana, Altaf Gibran kesehariannya gimana? Eh, Kabar saya baik-baik saja Kak. Alhamdulillah, saya sehat dan Oke, tugas-tugas saya dari sekolah selesai semua. oke. Tugas Algo gimana? Tugas algo aman Kak, tidak ada kendala. Tugas Algo aman ya? Oke, nggak ada kendala ya. Oke, good kalau gitu. Thank you Altaf Gibran sudah update kabarnya. Lalu kita mungkin ke Daniel. Halo Daniel. Sama-sama Kak. Oke, gimana Daniel? Kabarnya Daniel? Baik-baik aja. Baik ya, Daniel ya. Gimana Daniel? Kabarnya baik ya? Oke, gimana kesehariannya Daniel? Ya, Ngomong-ngomong hariannya suaraku terdengar mana? terdengar terdengar jelas gak Daniel suaraku Daniel? Ini aku nggak tahu aku ngerasa headphone agak Dengar, patah-patah nih. Coba aku mungkin terdengar. copotin dulu aja deh. Mungkin aku nggak pakai ini teman-teman ya, karena tadi agak patah-patah. Sekarang udah terdengar suaraku? Nah, Aman ya. Oke, Daniel gimana Daniel? Kesehariannya Daniel? baik-baik, nggak ada yang itu. Baik-baik ya. Oke, I see. Daniel kalau hari Sabtu tuh ada les apa Daniel? Ada les Inggris, math, sama sains. I see. Oke, jadi cukup banyak rutinitasnya ya. Oke, kalau gitu Daniel, thank you untuk update-nya. Oke, mungkin kita lanjut lagi nih. Ada Rio. Coba sekarang Rio, boleh dong Rio kasih update kabarnya Rio. Gimana nih Rio, kesehariannya Rio? Kabar saya alhamdulillah baik-baik saja. Dan Oke, kalau ngomongin tugas algo, alhamdulillah nggak ada kendala. Walau nanti pengen nanya sih, berat. oke. Sip. Berarti so far Dan aman ya, tapi ada yang mau ditanya tapi aja so nanti far ya. aman. Oke, Betul sip. sehari Itu. ya juga aman-aman aja kok, nggak ada masalah. Oke, Alhamdulillah. kalau gitu thank you. Oke, udah ada Harper juga dan Tio. Tio bisa on cam Tio? Biar kelas kita makin interaktif Tio. Oke, coba untuk Tio gimana Tio kabarnya Tio? Baik Tio. Gimana kabarnya? Kesehariannya baik? Oke, mungkin Tio nanti kalau misalkan belum bisa ini boleh dicat aja. Mungkin ke Harper deh terakhir ya. Harper gimana Harper kabar Harper? Baik, Baik ya. Gimana kesehariannya? Tugas-tugas algonya gimana? Aman? aman. Aman ya. Oke, berarti so far nggak ada kendala ya teman-teman semua ya. Aman semua ya. Oke, kalau gitu thank you teman-teman. Jadi seperti aku bilang tadi ya, kita hari ini akan discuss mengenai pembelajaran kita hari ini, teman-teman. Kita akan coba pelajarin pembelajaran kita terkait namanya itu tadi ya, kita membuat suatu sintesis suara ya di pembelajaran kita hari ini, teman-teman semua. Mungkin kita langsung aja nih, teman-teman ya. Kita akan masuk ke dalam pembelajaran kita hari ini. Nah, ntar di sini kita akan belajar nih konsep baru namanya pembuatan suara sintetis ya, teman-teman ya. Di modul 3, modul 4 pelajaran 3. Aku izin share screen ya, teman-teman semua. Oke, sudah terlihat ya, teman-teman, untuk pembelajarannya, untuk slide-nya. Sip. Nah, jadi teman-teman hari ini kita belajar namanya pembuatan suara sintetis ya, teman-teman ya. Nah, ini konsepnya gimana nih pembuatan suara sintetis itu seperti apa sih, Kak? Nah, tenang aja, kita akan discuss hal tersebut di hari ini, teman-teman semua. Oke, kita review terlebih dahulu ya. Nah, apa sih itu desain suara, teman-teman? Ada yang mau berargumen nggak? Kira-kira desain suara itu apa sih, teman-teman?
What is sound design gitu lah biasanya. Apa sih desain suara itu teman-teman dan ditujukan untuk apa? Ini anyone? Oke, mungkin pada masih kebingungan nggak apa-apa. Jadi desain suara adalah suatu bisa dibilang langkah lah teman-teman ya. Suatu langkah buat kita mendesain suatu bahasa itu suara kita lah ya. Kita gimana cara kita memproduksi suara dan juga kita menghasilkan suara dengan menggunakan algoritma pemrograman teman-teman semua. Nah, desain suara melibatkan penciptaan pengaturan suara dalam suatu konten dengan cara yang mempengaruhi emosi dan juga persepsi manusia, teman-teman ya. Jadi dia tuh melibatkan penciptaan dari pengaturan ya, teman-teman ya, terkait namanya pengaturan suara dan juga eh, mempengaruhi suara dalam konten dengan cara yang mempengaruhi emosi dan juga persepsi dari manusia itu sendiri ya, teman-teman semua. Nah, lalu apa aja sih kategori dari suara yang ada, teman-teman? Mungkin kita udah sering juga nih. Pertama kita punya namanya suara sinkron ya, di mana dia itu merujuk ada efek suara buatan yang membuat video game terasa lebih autentik dan juga realistis, teman-teman. Dan untuk menghasilkan suara Foley yang meyakinkan, desainer suara itu biasanya menonjolkan elemen-elemen yang tepat nih, teman-teman di bagian sini. Itu apa aja kita punya yang dimana hal ini diperlukan agar pemain dapat memahami dengan tepat apa sih yang terjadi dalam permainan. Nah, contoh di sini kita punya suara dari Nirnroot, teman-teman ya, di Elder Scrolls Skyrim. Oke, sebentar. Ini mungkin aku share-nya yang sound ya, biar teman-teman bisa dengar juga suaranya seperti apa sih. Oke, nah ini dia. Nah, ini yang kayak kemarin ya, teman-teman ya. Jadi kita bisa tahu nih kira-kira lokasi dari si Nimrod ini di mana nih? Dari film The Elder Scrolls. Lihat ya. Dengar kan ya suaranya kayak orang teriak gitu, teman-teman. Nah, jadi kita tahu nih kira-kira lokasi dari dia tuh ada di mana ya. Dan kita bisa melakukan pengecekan dan menyelesaikan tugasnya kita. Nah, ini dia nih ternyata ya. Itu dia yang menyebabkan ada suara kayak tadi nih. Nah, itu dia. Nah, efek sintetis atau bahasa SFX itu merupakan efek suara yang digunakan untuk menciptakan suara dari fenomena yang tidak ada nih, teman-teman. Nah, berbagai suara ini bisa beragam ya. Ada seperti suara pesawat, luar angkasa, fenomena magis, ada juga ledakan, tembakan, atau mungkin bisa juga efek suara antarmuka yang perlu diperhatikan oleh para pemain, teman-teman. Dan untuk efek suara SFX itu penting nih untuk kita menyesuaikan dengan latarnya. Nah, contoh di sini kita punya suara portal dalam permainan Minecraft contohnya. Ya, mengerikan ya suara portal yang misalnya itu buat kita berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya dengan ada si portal ini tadi ya, teman-teman. Nah, pengisi suara itu digunakan untuk menyampaikan informasi penting kepada para pemain, teman-teman. Di mana di sini kita punya acting suara yang membantu menyampaikan perasaan yang lebih yang dialami oleh karakter ya. Seperti teriakan saat jatuh dari ketinggian atau mungkin keterangan saat kita menerima pukulan. Jadi bahasa itu dengan adanya suara itu membuat game kita tuh makin amazed lah, makin amazed dan tentunya makin seru ya teman-teman ya. Kalau tanpa suara ya tentu sangat monoton lah nanti game kita. Nah, sekarang kita masuk ke dalam namanya pembuatan suara sintetis ya teman-teman ya. Jadi proses pembuatan suara sintetis seperti apa sih? Nah, seberapa sering nih teman-teman nih kira-kira berinteraksi dengan teknologi penghasil suara? Di sini ada yang suka pakai nggak beberapa kali? Ada yang mau sharing nggak teman-teman? Mungkin terkait teknologi penghasil suara. Ya, contohnya apa aja? Bisa kasih contoh nggak teman-teman? Apa? Contohnya ada yang tahu? Paling gampang tuh mungkin Google Translate teman-teman ya. Atau mungkin kalau yang pakai Android bisa pakai Gemini gitu ya. Gemini. Ada juga di sini pakai apa bahasanya Apple gitu ya. Pakai Siri. Itu kan dia teknologi penghasil suara juga teman-teman ya. Dia bisa menghasilkan suara atau mungkin bisa juga menerima suara. Kalau dia itu dua hal itu ya teman-teman ya. Nah, di sini kita punya macam-macam teman-teman ya. Kita punya asisten suara, ada juga di sini navigator ya, navigator kayak Google Maps gitu. Google Maps kan ada suaranya teman-teman ya. Karena kalau nggak ada suaranya, udah ntar kita jadi bingung dong ya, gimana ntar kita prosesnya. Ada juga di sini sintesis ucapan ya, jadi kita bisa mensintesiskan ucapan kita seperti apa. Nah, menurut teman-teman, nah gimana nih sekarang sistem kita berbicara dan juga teknologi apa sih yang mungkin mendasari kemampuan ini nih buat kita berbicara? Kira-kira apa sih? Nah, jadi hari ini teman-teman kita akan menyelami nih dunia pembuatan suara sintetis tadi ya. Kita juga akan mengeksplorasi fitur-fiturnya seperti apa dan juga mengamati cara kerjanya. Kira-kira cara kerja program itu seperti apa sih? Nah, sip, kita akan masuk sekarang ya ke dalam fitur dan juga unsur-unsur dari ucapan tersendiri. Jadi pembuatan suara sintetis, teman-teman, atau sintesis ucapan, merupakan proses menghasilkan suara manusia buatan dari pemasukan suatu teks. Jadi dari input teks, dia nanti akan menghasilkan sesuatu hal. Gitu.
Nah, ucapan itu terdiri dari apa aja sih? Apa aja yang menyusun dari ucapan tersebut? Nah, jadi suara itu dasarnya adalah ucapan ya, teman-teman ya. Namun ada juga suku kata, ataupun mungkin kata-kata dan juga frasa di bagian sini. Ada juga di sini intonasi ya, atau mungkin melodi dalam ucapan kita, yang dimana itu juga penting. Dan tentunya ada juga irama dan juga tempo ya, yang menentukan kecepatan, dan tentu saja aksen dan juga warna suara juga yang membuat suara seseorang itu menjadi unik. Nah, semua unsur ini itu penting untuk menciptakan ucapan yang jelas dan juga ekspresif. Jadi dengan adanya ucapan ini, teman-teman, itu bisa membuat suatu hal menjadi jelas dan juga ekspresif ya. Jadi ya lebih jelas dan juga lebih memukau lah. Jadi kita bisa lebih paham terkait game tersebut. Nah, lalu ke intonasi nih. Coba teman-teman kira-kira bisa coba nih sambil coba diucapin kata-kata berikut. Apakah kamu akan pergi ke toko? Kamu akan pergi ke toko? Kamu akan pergi ke toko. Nah, di sini sebenarnya ada dua, teman-teman. Ada dua hal yang sama. Cuman tentunya di sini kalau misalnya kita pakai intonasi yang beda, itu malah jadi beda ya. Kayak contoh misalnya aku bilang, kamu akan pergi ke toko. Nah, itu mungkin tuh lembut. Cuman kalau misalnya kita pakai intonasi yang lebih kasar lagi tuh, lebih lebih tinggi lagi, kamu akan pergi ke toko. Nah, itu kan ibaratkan kayak kita tuh ngasih tahu dia itu kita menyuruh tapi dengan nada yang tidak inilah bahasa yang tidak baik lah atau bahasa itu cukup bisa dibilang tuh kasar lah gitu. Makanya di sini itulah pentingnya intonasi, teman-teman. Karena dengan adanya intonasi, dia itu akan berbeda nih. Ada orang yang bisa jadi katanya sama, tapi dia mungkin dia nada tinggi, sehingga kita bisa jadi tersinggung. Ada juga intonasi yang rendah ya, walaupun katanya sama juga. Yang dimana itu ya udah nggak bakal kenapa-kenapa karena emang normal aja. Nah, apakah penting nggak sih buat kita untuk memahami sebuah kata? Tentunya itu penting ya, teman-teman ya. Kalau kita nggak pahamin, ya nanti gimana? Contoh apel. Kalau teman-teman nggak paham nih terkait apel, apel itu apa ya? Apa janjian apel mungkin yang ini kali ya? Apel tuh mungkin yang ini kali ya, yang sering ada di jalanan. Wah, ternyata nih apel namanya. Kan nggak mungkin ya, teman-teman ya. Ini aja mobil gitu ya, ini mobil. Nah, kalau kita nggak paham, tentu kita bisa menyalahartikan gitu ya. Apel itu adalah mobil, padahal apel ya udah, ya tumbuhan lah gitu ya. Ini contoh apel aja ya, teman-teman ya. Ini contoh apel. Oke, ini contoh lah ya. Nah, ini apel contohnya. Makanya penting buat kita juga memaknai, teman-teman, arti dari suatu kata. Apel itu apa sih? Oh, apel itu yang bentukannya seperti ini. Oh, ini apa dong? Oh, ini mobil. Dan juga misalkan apalagi misalkan ini ya, contoh. Ya, contoh ini sepeda gitu ya. Dan macam-macam lagi, teman-teman. Jadi penting juga buat kita memahami nih sebuah kata. Jadi nggak cuma tahu doang, tapi paham juga maksud dari kata tersebut itu apa. Nah, kata yang sama bisa memiliki arti yang berbeda. Nah, contoh di sini ada apel sama apel. Nah, artinya beda nih, teman-teman. Mungkin di sini yang anak paskib siapa? Rio ya. Nah, coba pasti sering dengar nih, apel, apel pagi dong, apel gitu ya. Masa bilangnya apel pagi gitu kan? Apel pagi dong, apel pagi gitu kan beda jadinya, teman-teman ya. Walaupun penulisannya tetap sama, apel, apel, tulisannya sama, nggak ada yang berbeda, cuman intonasi penyebutannya beda. Nah, gitu ya. Makanya kita langsung merujuk ke sini, oh, kalau apel berarti ini, kalau apel berarti ini. Bahasa itu kayak kita meeting, atau mungkin kita bisa kayak pertemuan yang dilakukan di pagi hari, dan segala macamnya. Itu namanya adalah apel, teman-teman semua ya. Nah, sekarang kita perlu bayangin nih, gimana sih kita bisa mengajari komputer untuk berbicara? Nah, gimana nih cara kita bisa melakukan hal ini? Nah, jadi nggak cukup nih hanya membuatnya mengeluarkan suara, kita juga harus membuatnya menjadi berbicara nih, teman-teman, seperti selayaknya manusia. Nah, fitur apa aja sih yang harus dimiliki oleh sistem penghasil suara yang baik? Jadi gimana caranya biar dia itu bisa menghasilkan suara? Nah, jadi dia itu harus mampu berbicara dengan berbagai suara ya, teman-teman ya. Yang dimana hal ini nantinya akan membuatnya menjadi lebih serbaguna dan juga cocok ya untuk berbagai tugas. Kita juga harus membuatnya bisa bersuara secara alami, teman-teman. Yang dimana hal ini akan memastikan bahwa suara yang dihasilkan itu enak didengar dan juga mudah untuk dipahami. Dan juga jelas ya, teman-teman ya. Yang dimana ini bisa membuat kita pendengar itu memahami apa sih yang sedang dikatakan, jadi harus jelas juga. And then menyampaikan emosi dengan intonasi, volume, dan juga tempo yang benar ya, teman-teman ya. Jadi kita harus sampaikan itu semua dengan benar, teman-teman. Nah, contoh ucapan sintesis, teman-teman bisa dengerin nih. Dengarkan baik-baik, coba apresiasi betapa alaminya suara ini terdengar. Oke, ini kita coba dengerin ya. Teman-teman ada di MP3 dari di Google Drive. Oke, tunggu sebentar di sini. Nah, coba kita play. Hai guys, hari ini gue pengen bagi-bagi pikiran soal musik nih. Buat Oke, kan ya? gue, musik tuh hidup gue. Selalu ada di setiap suasana hati. Pas lagi sedih,
Gue puterin lagu melankolis biar keluarin perasaan. Kalau lagi pengen seneng, gue dengerin lagu upbeat biar makin semangat. Band favorit gue sih, Imagine Dragons. Lagu-lagunya selalu bikin mood naik dan ngasih inspirasi. Kalian suka musik apa? Punya artis atau genre favorit ga? Nah, itu dia salah satu suara sintetis ya, teman-teman ya. Kita di sini buatin apa tuh tadi? Ya udah kita punya suara sintetis barusan ya. Yang mana dia tuh bilang kayak musiknya seperti apa segala macam dan itu bukan suara orang asli ya. Itu suara sintetis lah. Ibaratkan kayak Google Translate lah. Kalau teman-teman denger ya Google Translate itu bukan suara asli juga, itu suara ya sintetis juga gitu sama ya bahasanya. Oke, nah dengarkan baik-baik juga nih ada juga dua hal ini di nomor kedua. Coba kita dengerin bareng-bareng ya, teman-teman. 2.mp3. Hai, Nah, tadi cowok sekarang tahu cewek nggak nih. sih apa yang paling keren? Jalan-jalan. Baru aja gue pulang dari trip ke St. Petersburg, dan itu beneran keren banget. Nongkrong di Nevsky Prospect, mampir ke kafe-kafe cozy, naik kapal sungai, dan yang pasti gue datengin Hermitage. Banyak banget hal seru di sana. Nah, itu suara sintetis juga, teman-teman. Tapi kalau bedanya sekarang, sebelumnya kan kita pakai karakternya adalah laki-laki ya, teman-teman ya. Sekarang kita pakai karakternya adalah perempuan nih, buat dia menghasilkan suaranya, teman-teman semua. Lalu lagi, ini contoh, ada ucapan lagi, kita akan dengarkan baik-baik dan juga coba apresiasi ya. Oke, ini apa lagi nih kira-kira? Kita coba lagi ya. Hai, gue Nick, dan gue demen banget sama skateboard. Nah, ini dia. Ini gak cuma olahraga doang, tapi gaya hidup, bro. Pas lo main skate, rasanya bebas banget dan seru kayak dapet suntik adrenalin. Setiap trik tuh kayak tantangan buat ngelewatin batas diri sendiri. Keren kan? Oke, nah ini juga sama, teman-teman ya, ini suara sintetis juga, teman-teman ya. Dibilang dia naik skateboard gitu ya, bahkan ada juga yang mungkin lebih ekstrim lagi, kayak contoh mungkin ngapain gitu ya, itu ada juga, pakai Gemini juga bisa. Nah, suara yang manakah yang mungkin yang terdengar lebih alami? Kalau dari teman-teman yang paling alami kira-kira dari tiga suara tadi yang mana? Coba mungkin boleh dicoret dong optionku di sini. Ini di sini, ini suara satu, ini suara dua, ini suara tiga. Nah, teman-teman boleh dong dicoret di layarku nih, aku ada kotak sebelahnya, teman-teman boleh coret di situ, kasih polling kira-kira yang mana yang lebih alami, teman-teman. Jadi cara ngasih polling itu isi satu, di sini misalnya gini, satu, ada yang misalnya isi satu lagi, ntar aku hitung gitu. Coba yuk, boleh dicoret-coret teman-teman layarku nih. Coba silakan Rio, Harper, Friska dan segala macam teman-teman yang lainnya. Coba biar aku tahu nih kira-kira kalau dari teman-teman tuh menurut polling kira-kira yang mana sih yang paling alami? Coba bisa gak di sini coret-coret teman-teman. Oke, Altaf pilih nomor 2. Oke. Terus yang lainnya yang mana lagi? Boleh dong yang lainnya. Altaf 2, kata Altaf 2. Oke, yang lainnya gimana? Oke, ini siapa nih? Oke, 1. Oke, terus apa lagi? Friska 3. Harper nomor 1. Daniel 3. Oke, di sini jadi yang suara 1 katanya paling alami ya, menurut polling dari teman-teman ya. Nah, oke, kalau gitu thank you teman-teman udah bantu buat polling ya buat hari ini. Jadi kita udah buat nih kayak tadi ya pollingnya, kita set suara alam itu kira-kira apa sih di bagian sini. Oke, and then intonasi suara, lalu juga tempo, volume, dan jeda merupakan fitur-fitur yang mempengaruhi nih teman-teman terkait namanya persepsi dari suatu emosi ya teman-teman semua. Oke, dalam suatu ucapan. Nah, di sini sistem modern itu menggunakan berbagai pendekatan ya untuk tujuan ini. Termasuk contohnya adalah kita punya namanya model jaringan syaraf buatan teman-teman. Itu seperti apa sih? Nah, jadi hari ini di kelas kita akan ngapain aja? Kita akan mencari tahu nih bagaimana sih suara itu dihasilkan, dan kita juga akan mempelajari sebuah jaringan syaraf yang memungkinkan konversi teks menjadi suatu suara, teman-teman. Kita juga akan berusaha untuk membuat podcast kita sendiri ya, teman-teman ya di pembelajaran kita hari ini. Oke, kita masuk dulu terhadap sekarang namanya metode generasi ucapan ya, teman-teman. Nah, jadi metode generasi ucapan itu apa sih? Jadi ada beberapa pendekatan dalam pembuatan ucapan yang dimana masing-masing memiliki kelebihan dan juga kekurangan tersendiri ya, teman-teman ya. Kita punya sintesis namanya concatenative, juga punya sintesis namanya parametrik. Ada juga di sini sintesis untuk berbasis jaringan syaraf ya, teman-teman di bagian sini. Nah, sintesis
concatenative itu seperti apa sih? Nah, di sini dia itu pendekatannya menggunakan potongan-potongan ucapan ya, yang telah direkam sebelumnya. Nantinya dia itu juga digabungkan untuk membentuk frasa ya, teman-teman. Meskipun menghasilkan suara yang sangat alami, metode ini membutuhkan banyak data dan juga dapat mengalami masalah dalam pencocokan suaranya. Nah, misalnya untuk mengucapkan kata kitten, sistem dapat mengambil potongan-potongan suara yang sudah direkam dari bunyi K, I, T, and ten, nah, lalu menyatukannya. Itu dia untuk sintesis concatenative ya, teman-teman. Nah, sekarang buat sintesis parametrik. Nah, berbeda dengan sintesis concatenative, sintesis parametrik itu tidak menggunakan potongan-potongan suara yang direkam, teman-teman. Tapi metode ini menggunakan fungsi matematika untuk memodelkan parameter suara, seperti ada frekuensi dan juga amplitudo ya, serta karakteristik suara lainnya. Meskipun sintesis parametrik menawarkan fleksibilitas pengaturan yang lebih besar, ukuran model yang lebih kecil, dan masalah penggabungan yang lebih sedikit, tapi suara yang dihasilkan itu dapat terdengar kurang alami ya, dan juga lebih mekanis dibandingkan suara yang dihasilkan dengan sintesis concatenative. Dan hal ini juga karena permodelan matematis tidak dapat sepenuhnya mereplikasi kompleksitas dari alami suara manusia, teman-teman semua. Nah, lalu di sini ya, kita juga punya sintesis berbasis jaringan syaraf. Nah, jaringan syaraf dalam itu digunakan di sini untuk pembuatan suatu suara ya. Mereka memungkinkan pembuatan suara yang sangat realistis dan juga halus, yang sangat mirip dengan suara manusia. Ini mana metode ini digunakan oleh kebanyakan sistem dari sintesis suara modern nih, teman-teman. Nah, tahapan proses pembuatan ucapan berdasarkan jaringan syaraf kita punya apa aja? Kita punya namanya presentasi teks, teman-teman, yang di bagian sini ya. Presentasi teks, generasi parameter akustik, dan juga ada sintesis dari sinyal radio. Jadi ada banyak hal. Tahap 1, kita akan coba untuk mempresentasikan teks ya, teman-teman ya. Ini adalah tahap pertama dan paling penting. Di mana saat komputer memahami teks yang perlu diubah menjadi suatu ucapan, teman-teman, di bagian sini. Nah, itu seperti apa sih? Nah, langkah 1 adalah kita mencoba untuk presentasi teks, teman-teman. Di mana nanti teks tersebut akan dibagi menjadi kata-kata individual ya. Ada juga kalimat dan juga tanda baca, serta ada elemen-elemen lainnya juga. Lalu ntar di bagian kedua, nanti teksnya akan diubah ke dalam bentuk standar, teman-teman. Ada berupa singkatan, angka, dan juga tanggal diubah menjadi kata-kata yang lengkap, serta kesalahan atau salah ketik dapat diperbaiki juga. Lalu di bagian poin 3, setiap kata diberikan representasi leksikal yang mencakup kelas kata, ada juga jumlah, serta gender untuk memastikan pelafalan yang tepat untuk di bagian sini. And then kita juga punya kata-kata diubah menjadi rangkaian fonem ya, dan suku kata yang mendapat tekanan dalam kata-kata tersebut diidentifikasi, yang mempengaruhi pelafalan dan juga intonasi. Dan di bagian 5, nantinya kita akan menentukan kecepatan nih, untuk pengucapan frasa, jeda antar kata, dan juga pola intonasi ya dalam suatu kalimat. Jadi ada 5 part di bagian sini. Lalu di tahap 2 sekarang. Nah, tahap 2, di sini kita akan masuk ke dalam namanya generasi parameter akustik ya. Pada tahap ini, informasi abstrak teks seperti urutan fonem, tekanan, dan juga intonasi itu akan diubah menjadi parameter akustik ya, yang spesifik, yang mendeskripsikan bagaimana sih suara itu akan dihasilkan. Proses ini mencakup penentuan kecepatan, pengucapan frasa, jeda antar kata, serta juga ada pola intonasi kalimat ya. Nah, di sini kita gimana aja kita bisa tentuin, kita di sini akan menentukan durasi setiap bunyi nih, di 2,1 di bagian sini. Ini mana hal ini penting ya, teman-teman ya, untuk menciptakan irama yang alami. Ada juga di sini untuk poin 2,2, di sini kita akan set volume dari setiap bunyi itu seperti apa sih kira-kira. Nah, di sini kita akan menentukan apa aja perubahan amplitudo, menghasilkan dinamika, dan juga intonasi ya. Dan ada juga di sini frekuensi dasar suaranya nih. Di sini dia itu ditentukan perubahan frekuensi dasar untuk menghasilkan suatu intonasi ya, teman-teman semua. Dan ada juga di bagian 3 adalah sintesis sinyal audionya. Nah, pada tahap ini, parameter akustik yang diperoleh pada tahap sebelumnya akan diubah menjadi sinyal audio nyata yang dapat didengar. Nah, di sini nanti dia akan menjadi gelombang suara ya, teman-teman ya. Yang dimana itu dihasilkan berdasarkan parameter akustik tadi. Ada juga di sini pemrosesan akhir, teman-teman. Dia itu dilakukan untuk meningkatkan kualitas suara dan juga menghilangkan dari kebisingan tadi. Dan akhirnya dia akan membentuk berkas audio ya. Akhir, misalnya tadi dalam bentuk MP3 ataupun mungkin WAV ya, teman-teman ya. Mungkin kalau kita sering temuin itu adalah MP3 lah, kayak seperti sebelumnya tadi. Nah, sekarang kita akan praktik teman-teman menggunakan namanya event labs, teman-teman ya. Nah, jadi event labs itu adalah ya bahasa itu untuk menghasilkan suara lah. Suara yang bisa kita generate sendiri gitu. Nah, ini seperti apa di sini? Nah, jadi di sini kita akan menggunakan event labs, teman-teman semua. Nah, seperti banyak sistem sintesis suara modern, event labs menggunakan sintesis berbasis jaringan syaraf. Ini adalah metode paling canggih untuk menghasilkan suara berkualitas tinggi yang sangat mirip dengan suara manusia alami. Nah, jadi ntar teman-teman bisa ke event labs aja. Ntar jangan lupa di get started ya.
di sign in, kita masukin kontak kalian, teman-teman semua. And then, klik sign up with Google ya. Jadi kita klikkan sign up dengan menggunakan Google. Lalu di sini kita pilih akun Google kita, teman-teman. Masukin akun Google kita. Dan kita klik continue ya, untuk di bagian sini tadi ya. And then, kita tinggal masuk nih ke bagian sini ya. Kita klik continue dan kita masukin akun kita. Nah, terus apa lagi di sini? Nah, terus tinggal dimasukin aja kira-kira namanya siapa nih di sini. Terus juga masukin teman-teman lahirnya tuh kapan. Terus juga klik next aja ya, teman-teman semua ya. Jadi kita akan buat seperti itu. And then kita akan melakukan pengujian ya setelah kita masuk ya di bagian sini. Nah, di sini kita akan coba untuk menjawab 4 pertanyaan berikut ya. Di sini kita ada beberapa pertanyaan yang teman-teman bisa jawab buat memberikan polling nih kira-kira itu apa aja sih terkait event labs ini itu seperti apa. Nah, di sini nanti kita juga akan menyiapkan materi tersebut ya. Kita tinggal masukin aja bahasanya tuh prompting kita, teman-teman seperti biasa. Kita akan belajar bikin prompting kita sendiri. Kita prompt dan nanti kita hasilin nanti hasilnya seperti apa. Nah, alat event labs itu seperti apa aja di sini ya. Jadi kita nanti bisa memilih alat ya yang kita akan bekerja dengan teks ucapan. Ada namanya voice changer, teman-teman. Jadi di sini dia akan mengubah suaranya. Dan juga text to speech. Nah, text to speech nanti kita akan pilih ya. Yaitu untuk kita membuatin suatu suaranya, teman-teman. Text to speech. Nah, jadi dengan adanya text to speech, nanti kita akan mengkonversikan suara menjadi suatu audio, teman-teman semua. Nah, ada juga di sini produk berbayar tambahan ya, teman-teman ya. Kita punya contoh di sini namanya dubbing. Jadi kita bisa melakukan dubbing ya, teman-teman di bagian sini. Itu produk berbayar tambahan tadi. Buat kita melakukan dubbing atau bahasanya kita masukin suara kita untuk kita coba generate. Nah, terus nanti kita bisa juga menulis teks di bidang kerja ya, di bagian sini kita tinggal tulisin aja teks kita tuh seperti apa yang pengen kita buat. Nah, nanti kita tinggal masukin aja ke situ. Lalu kita tinggal klik namanya generate speech. Jadi kita akan mengenerate suatu bahasa itu pidato kita ya, teman-teman ya, di bagian ini, generate speech. And then kita juga bisa mendengarkan dan juga menjeda, teman-teman. Kita bisa juga memutar ulang rekaman radio ya di sini ya. Jadi kita bisa pref atau bahasanya kita bisa mundurin di bagian sini nih, teman-teman. Nah, ini buat mundurin sebanyak 10 detik, bisa juga majuin sebanyak 10 detik. Ada juga di sini tombol buat play sama pause ya, tinggal diklik aja. Nanti kalau misalnya sudah dirasa oke, kita bisa langsung mengunduh aja nih, teman-teman, untuk rekaman audionya tuh kira-kira seperti apa sih. Nah, sekarang kita akan masuk ke tugasnya ya. Jadi di sini memang materi nggak terlalu banyak, teman-teman. Jadi di sini tugas kita adalah, di sini kita akan merancang sapaan untuk asisten suara kita yang mendorong pengguna untuk berinteraksi ya. Buatlah teks sapaan untuk asisten kamu yang diawali dengan kalimat, "Hai, aku siapa nama asisten pribadi kamu." Selanjutnya beritahu pengguna betapa senangnya kamu dapat membantu mereka dan ajak mereka untuk membuat interaksi gunakan ChatGPT untuk pembuatan teks ya. Kemudian nanti kita bilang ke Event Labs ya. Jadi Event Labs nanti akan bantu generate untuk mensintesis suaranya, teman-teman. Jadi ntar dia akan buatin hal ini menjadi happening ya, teman-teman ya. Ntar kita jadi punya asisten suara kita sendiri nih. Nah, sip, itu aja teman-teman. Mungkin langsung aja ya kita coba kerjain teman-teman untuk tugasnya. Boleh di share screen semua ya teman-teman ya. Kita kita kembali ke tugasnya. Nah, ini kita kerjakan teman-teman ya. Let's go. Boleh di share screen semua ya teman-teman. Di sini oke. Mungkin boleh di share screen aja ya sama teman-teman ya. Aku akan bantu jawab nih buat tugasnya. Oke, yuk let's go. Altaf. Nomor 1-2-nya udah teman-teman, nomor 1 sama 2. Nah, nomor 1 dulu nih. Mungkin ada nomor 1 dulu ya teman-teman semua ya. Jangan lupa di share screen. Apa sih itu sintesis ucapan? Jadi sintesis ucapan itu sendiri merupakan proses pembuatan suara buatan dari teks ya teman-teman ya. Jadi sintesis suara ucapan adalah proses pembuatan suara buatan dari teks. Itu dia buat nomor 1 ya. Jadi merupakan proses pembuatan suara buatan dari teks. Nah, lalu ke poin 2 teman-teman. Di poin 2 ini kita ada apa aja? Kita punya faktor-faktor di mana saja dari berikut yang mempengaruhi keberhasilan sintesis ucapan serta pembuatnya terdengar alami dan mudah dipahami. Pilih semua jawaban yang benar. Nah, di sini kita punya 4 jawaban benar, teman-teman ya. Pertama apa? Kita perlu menggunakan intonasi yang ekspresif, teman-teman, dan penekanan yang presisi.
Nah, itu penting banget ya, kita perlu menggunakan intonasi yang ekspresif dan juga penekanan yang presisi, teman-teman semua. Lalu yang kedua adalah kita harus memberikan jeda alami antara frasa dan juga unit semantik, teman-teman. Jadi kita harus kasih juga jeda nih secara alami untuk frasa dan juga unit semantiknya, teman-teman semua. Nah, oke, Friska. Nah, mungkin kalau di Friska ini jawabannya nih. Jeda alami frasa dan juga unit semantik ya. Lalu apalagi kita juga harus eh, kita juga harus apa? Kita harus juga mengadaptasikan warna suara sesuai dengan konteks dan juga nada emosional, teman-teman. Kita set juga nih kira-kira adaptasinya dari suaranya itu harus sesuai dengan konteks dan juga nadanya itu emosional. Serta terakhir kita bisa set juga variasi dan volume tempo ya untuk menyampaikan emosi dan juga dinamika bicara, teman-teman. Variasi dalam volume tempo untuk menyampaikan emosi dan dinamika bicara, teman-teman semua. Jadi kita punya 4 jawaban benar ya, teman-teman di bagian sini. Oke, yuk let's go. Afisena Fajrin, tadi ada 4 jawaban benar. Ada apa aja? Tadi ada penggunaan intonasi ekspresif. Oke, lalu juga jeda alami antar frasa. Nah, itu yang satu kamu belum dipilih. Jeda alami antar frasa itu juga jawabannya. Oke, Daniel juga. Oke, Friska udah ya. Sip, mungkin nomor 3 di sini aku bacakan dulu, teman-teman ya. Jadi di sini kita diminta untuk merancang sapaan untuk asisten kita yang mendorong penggunaan untuk berinteraksi ya. Buatlah teks sapaan untuk asisten buat kamu yang diawali dengan Hai, aku nama asisten pribadi kamu. Oke, nah yaudah kita tinggal buatin promptingnya aja, teman-teman ya. Aku langsung aja, teman-teman share screen aku ke chat GPT ya. Jadi di sini chat GPT kita akan buatin prompting buat dia itu bikin asisten kita. Nah, jelasnya di sini ya. Saya memiliki tugas untuk nah apa nih untuk apa? Aku langsung kirim aja untuk membuat teks sapaan ya. Oke. Nah, di sini jelasin ya, lebih jelas. Asisten buat saya namanya siapa? Asisten buat saya bernama misalkan namanya John gitu ya. John. Nah, di sini ketika saya memanggil, Hai John, John, asisten buat saya akan menjawab, halo, halo misalnya, halo Ilham gitu ya, halo Ilham, aku John, asisten pribadi kamu. Apa, bagaimana kabar kamu gitu ya? Kabar kamu Ilham? Apa ada yang bisa aku bantu gitu ya? Apa ada yang bisa aku bantu? Dengan senang hati, aku akan membantu kamu menjalani kehidupan kamu. Misalkan gitu ya. Buatkan bahasa itu berarti kita akan buatin kesapaannya ya. Buatkan lebih baik dan misalkan apa? Lebih panjang misalkan lebih panjang. Respon dari John ketika dipanggil. Saya akan menggunakannya untuk 11 Labs ya. Untuk mensintesis teks tersebut menjadi ucapan. Nah, di sini aku kasih tahu nih, instruksi. Nah, coba enter. Nah, langsung aja berikut versi yang lebih baik. Halo Ilham, aku John, asisten pribadi kamu. Senang sekali mendengar suara kamu hari ini. Bagaimana kabarmu Ilham? Semoga semuanya berjalan lancar dan penuh hal baik. Aku selalu di sini untuk menemani kamu, membantu kamu menyelesaikan tugas-tugasmu, memberikan informasi yang kamu butuhkan, atau sekadar menjadi teman ngobrol ketika kamu ingin bercerita.
Jadi apa yang bisa aku bantu hari ini? Katakan saja dan dengan senang hati aku akan mendukung kamu menjalani hari-hari kamu yang menjadi lebih mudah, lebih nyaman dan lebih menyenangkan. Mari kita mulai Ilham. Aku siap bantu kapanpun kamu butuh. Udah, kalau udah seperti ini, teman-teman kita tinggal copy. Terus kita masuk ke dalam ini ya. Kita masuk ke dalam namanya text to speech. Nah, dari si ini tadi, ini mungkin aku skip dulu aja. Nih aku tinggal tadi ini udah aku copy ya, teman-teman ya. Di chat GPT udah aku copy. Nah, terus ketika udah jadi teksnya, kita tinggal ke AI voice generator. Nah, aku dari text to speech di sini. Nah, kita pakai yang skip dulu aja ya. Kita menggunakan versi free dulu aja nih, teman-teman. Ditunggu. Start typing here or paste any text you want to turn. Oke, coba kita menggunakan dulu pakai bahasa Indonesia ya, teman-teman ya. Hopefully dia bisa memahami nih seperti apa sih dari hal ini. Oke. Langsung aja generate speech di sini. Aku cuma 611 kata ya, jadi nggak usah terlalu banyak, teman-teman. Halo Ilham, aku John, asisten pribadi kamu. Nah, Senang sekali mendengar suara kamu hari ini. Bagaimana kabarmu Ilham? Semoga udah terdengar semuanya belum ya? berjalan lancar dan penuh hal-hal baik. Aku selalu ada di sini untuk menemani kamu, membantu kamu menyelesaikan tugas-tugasmu, Oke. memberikan informasi yang kamu butuhkan, atau sekadar menjadi teman ngobrol ketika kamu ingin bercerita. Jadi, apa yang bisa aku bantu hari ini? Katakan saja, dan dengan senang hati, aku akan mendukung kamu menjalani hari-hari kamu menjadi lebih mudah, lebih nyaman, dan lebih menyenangkan. Mari kita mulai, Ilham. Aku siap membantu kapanpun kamu butuh. Nah, udah jadi punya aku ya, teman-teman ya. Nah, kita juga bisa misalkan mau ganti voice-nya nih, teman-teman. Di sini ada macam-macam ya, ada Rahel, ada Alice, ada Brian. Coba aku pengen misalkan namanya coba Callum ya. Life without love is like a tree without Suaranya blossoms Callum. or fruit. Charlie. Love all, trust a few, do wrong to none. Halo sahabat, jika Nah, kamu nih. mencari suara untuk kebutuhan konten sosial Sering mediamu, banget nih muncul cobalah ya di gunakan suara YouTube. ini. Semoga kontenmu makin berkembang. Teknologi kian canggih, kini Assalamualaikum semuanya. Nah, coba aku pengen Cobalah pakai ini model ya. suara Aku pengen ini pakai si jika Putra. kamu mencari suara yang tenang dan jelas. Aku pengen pakai suaranya si Putra. Coba sekarang Putra ngomong punya aku nih. Assalamualaikum semua. Oh enggak. Sini generate speech. Pakai suaranya si Putra nih sekarang kita, teman-teman. Halo Ilham, aku John, asisten pribadi kamu. Senang Nah, udah sekali jadi ya. mendengar suara kamu hari ini. Bagaimana kabarmu Ilham? Semoga semuanya berjalan lancar dan penuh hal-hal baik. Aku selalu ada di sini untuk menemani kamu, membantu kamu menyelesaikan tugas-tugasmu, memberikan informasi yang kamu butuhkan, atau sekadar menjadi teman ngobrol ketika kamu ingin bercerita. Jadi, apa yang bisa aku bantu hari ini? Katakan saja, dan dengan senang hati, aku akan mendukung kamu menjalani hari-hari. Kamu menjadi lebih mudah, lebih nyaman, dan lebih menyenangkan. Mari kita mulai. Ilham, aku siap membantu kapanpun kamu butuh. Nah, udah jadi ya, teman-teman ya, punya aku ya, teman-teman ya. Tadi suaranya terdengar kan ya? Punya aku ya? Aman ya suaranya ya? Nah, udah jadi, kalau udah jadi kita tinggal download aja, teman-teman. Download terus kita kumpulin deh di tugasnya ya. Di download, misalkan di sini aku bilang namanya John, asisten pribadiku gitu ya. John, asisten pribadiku. Udah, enter. Tinggal kita kumpulin aja, teman-teman ya, buat tugasnya ini. Oke, ini kita kumpulin aja tugasnya. Bentar. Ya gampang ya, pokoknya tinggal submit aja lah. Kalau itu kan gampang ya, teman-teman harusnya bisa memahami lah gimana cara buatinnya. Nah, jangan lupa di-submit ya, teman-teman ya, buat tugasnya. Ini mungkin aku kasih contoh lagi nih, gambarannya. Apa sih aku buatin? Jadi boleh pakai bahasa Indonesia, mau pakai bahasa Inggris juga boleh, bahasa Indonesia juga boleh. Coba aku lihat ya progres dari kalian, teman-teman, kayak gimana nih hasilnya. Coba kita cek ya, kira-kira progresnya udah pada sampai mana nih, teman-teman nih, buat ngerjain tasnya. Bentar ya.
Kayak gimana? Teman-teman bisa? Ada yang ada kendala gak buat bikinin suaranya? Teman-teman boleh dong di-share juga, di-share sound biar aku bisa lihat teman-teman. Nah, coba aku cek satu-satu di sini punya Altaf. Oke, Altaf, coba Altaf di-play dong Altaf, boleh di-play di share-nya sound ya biar aku bisa dengar suaranya gimana. Mungkin diperpanjang lagi ya Altaf, itu menurut aku terlalu pendek. Mungkin bisa dibuat lebih panjang lagi. Punya Rio, mana nih punya Rio? Coba Rio, mana Rio? Teksnya Rio. Nah, mungkin Rio sama, dibuatin lebih panjang lagi Rio, terlalu pendek kalau begitu. Coba dibuatin lebih advance lagi. Jadi buatin kayak aku nih. Minta ChatGPT buatin lebih panjang. Karena kan kalau misalnya kita pakai ChatGPT kan bisa pastinya kan. Buat bikinin lebih wow lagi. Nah, coba Rio, boleh diperpanjang lagi Rio. Rifki. Nah, ini cukup oke nih punya Rifki, cukup panjang. Mungkin buat lebih panjang lagi lebih bagus lagi. Daniel, gimana Daniel? Nah, kasih tahu. Bilang Daniel. Nah, ini mungkin yang bingung cara bikin promptingnya tadi di chat GPT seperti apa. Nah, bisa bilang seperti ini. Aku kirim di chat ya, teman-teman ya. Nah, itu dia. Itu adalah chatku di chat GPT ya. Avicenna, coba Avicenna. Di play Avicenna. Oke, mau pakai Putra juga. Nah, kalau kamu pengen pakai Putra, klik lagi generate speech lagi ya. Jadi dimasukin dulu si putranya, diklik. Terus kita pilih apa tadi? Putra, kita klik apa? Ini ya, kita pakai gitu lah bahasa di sini. Halo Ilham, aku John, asisten pribadi kamu. Senang sekali mendengar suara kamu hari ini. Bagaimana kabarmu Ilham? Semoga semuanya berjalan lancar dan penuh hal-hal baik. Aku selalu ada di sini untuk menemani kamu, membantu Friska, gimana kamu nih, Friska? menyelesaikan Friska, tugas-tugasmu, Friska. memberikan informasi yang kamu Friska sama Daniel butuhkan, boleh on atau cam ya? sekadar menjadi teman ngobrol ketika share kamu screen-nya, ingin Friska. bercerita. Jadi, apa yang bisa aku bantu hari ini? Katakan saja, dan dengan senang hati, aku akan mendukung kamu menjalani hari-hari. Kamu menjadi lebih mudah, lebih nyaman, dan lebih menyenangkan. Mari kita mulai. Ilham, aku siap membantu kapanpun kamu butuh. Oke, ini punya aku udah jadi. Teman-teman, nah Daniel boleh diganti-ganti Daniel ya. Misalkan Daniel nama asisten botnya siapa? Misalkan namanya Udin gitu. Boleh. Kasih nama. Jadi ntar bilang, halo Ilham, aku John. Gitu. Misalnya, halo Daniel, aku Udin, asisten pribadi kamu. Gitu. Jadi dia ngasih tahu. Friska, gimana Friska? Mungkin Avicenna bisa pakai yang text to speech aja. Kita nggak usah pakai yang premium ya. Pakai yang free aja. Nah, terus kalau mau ganti suara, ini nih. Nggak usah ini ya, soalnya yang lainnya berbayar punyanya Avicenna. Jadi pakai text to speech aja, mungkin bisa ganti suaranya aja. Nanti kalau sudah bisa dikumpulkan tugasnya ya teman-teman ya. Oke, silakan Daniel. Oke, kasih tahu nama asisten apa Karven. Oke, Friska gimana Friska? Bisa semuanya bisa? Oke, sip punyanya siapa nih? Udah Altaf sudah. Nah, suaranya Altaf ya yang dikumpulkan ya suaranya. Nah, oke good Rio, Rifki. Rifki aku Poko. Nah, jangan lupa nanti Rifki di-download ya buat suaranya. Daniel, silakan Daniel bisa masuk ke elevenlabs.io ya. Jadi bisa dikumpulin tugasnya. Kamu bisa rapin dulu promptingnya terus nanti bisa masuk ke dalam sana ya. Nah, ntar bisa langsung ke sini nih. Eleven Labs app speech text to speech. Jadi di sini kita buatin dari teks dia menjadi
pidato ya, text to speech. Tapi buatin dulu promnya, Daniel. Jalanin dulu promnya sampai make sure dia itu udah bener ya. Oke, Rifki sudah, good, Rio sudah, Altaf juga sudah. Yang lainnya gimana? Avicenna, sudah Avicenna? Harper, Avicenna, Tio, boleh dong di-share, Tio, Avicenna, Harper. Nah, Daniel bisa ke 11 Labs, terus di login dulu Daniel ya. Masukin dulu Daniel akunnya. Karena harus login ya, kalau nggak login nanti dia nggak bisa. Jadi make sure teman-teman harus login. Make sure login ya, biar nanti dia bisa fiturnya kebuka gitu loh. Karena kalau nggak login nanti dia nggak bisa, teman-teman. Oke Tio, I'm Aira. Oke, good. Just tell me what you'd like to do. Oke. Nah, nanti kalau sudah bisa regenerate speech. Nah, custom voice-nya bisa di situ ya. Tio, kamu bisa ke text to speech lagi, terus pilih voice-nya yang lain. Nah, mungkin karena kita masih free ya, jadi dia itu ya udah dia tuh pakai yang enggak berbayar nih. Jadi kita pakai yang free aja. Hai, I'm Spamton. Oke. Oke, Ryuzaki. Oke, so far di sini aku cek sih teman-teman udah pada oke ya, buat ini udah pada keren-keren banget pembuatannya gimana. Nah, ini punya Tio juga, Tio lagi buatin lebih advance lagi. Good job Tio ya, menggunakan bahasa Inggris juga. Oke, nanti habis ini kita akan coba lanjutin lagi teman-teman pembelajarannya. Nah, di sini memang kalau pembelajaran kita hari ini itu nggak terlalu banyak ya teman-teman ya. Habis ini kita cuman buatin satu teks lagi. Tapi kita buat ini nggak terlalu ini ya, karena cuma ada satu tugas lagi. Oke, nanti mungkin kita bisa juga selesai lebih cepet ya teman-teman ya. Oke, mungkin itu dulu aja teman-teman ya. Yang tadi aku cek sih so far udah pada oke semua, udah pada bisa buatin text to speech kayak tadi ya teman-teman ya. Nah sekarang saatnya kita akan istirahat terlebih dahulu ya teman-teman ya. Kita istirahat dulu kurang lebih, nanti kita akan masuk lagi di jam 2 ya teman-teman semua. Jadi oke, selamat istirahat teman-teman. Sampai jumpa di jam 2 ya teman-teman semua. Boleh minum dan juga boleh melakukan kegiatan yang lainnya dulu. Terima kasih teman-teman.
Oke, teman-teman, kita kembali lagi ya, teman-teman ya, untuk lanjutin kelasnya. Teman-teman boleh dong on cam lagi ya, yang lainnya boleh on cam lagi. Altaf, Harper, Daniel, Rifki, dan juga yang lainnya Tio. Oke, boleh on cam lagi ya, teman-teman ya. Kita coba lanjutin lagi sekarang buat pembelajaran kita, teman-teman. Kita lanjut ke presentasi dulu ya, teman-teman ya. Oke, aku share screen lagi. Oke, sudah terlihat ya, teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan coba lanjutin lagi, teman-teman. Nah, di sini ada istirahat yang seru tadi udah lewat. Nah, sekarang kita akan bahas terkait namanya fitur tambahan dari Eleven Labs nih, teman-teman ya. Jadi di sini memang untuk pembelajaran hari ini kita nggak terlalu banyak nih, teman-teman, materinya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan nanti boleh dibuat aja ya. Nah, sekarang kita masuk ke fitur tambahan dari Eleven Labs, teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman tadi lihat, di sini tuh kita punya berbagai macam voice ya. Tadi kita udah coba eksplorasi. Nah, Eleven Labs tuh memiliki opsi tambahan untuk mengubah kecepatan bicara, jenis suara, dan juga fitur generasi dari suaranya. Nah, di sini teman-teman kita punya fitur suara. Di sini ada Daniel nih, ya. Contohnya nih, ada suara Daniel ternyata di sini. Nah, terus di sini ada modelnya, teman-teman. Cuman mungkin yang free kita bisa pakai explore yang level 11 milik multilingual V2 aja dulu. Nah, speednya bisa kita adjust juga, teman-teman. Semakin kita geser ke kanan, dia akan semakin cepat ya. Kalau kita set ke kiri, dia makin slower atau makin lambat. Lalu juga secara stabilitas, teman-teman, kalau misalnya kita geser ke kanan, dia akan lebih more stable ya, dia lebih stable, teman-teman. Sementara kalau misalkan ke kiri, dia enggak. Lalu similarity-nya juga sama, kita bisa adjust juga. Kita coba lanjut lagi ya. Nah, tadi ini kita udah sampai sini ya, teman-teman ya. Nah, jadi kita bisa adjust nih, teman-teman. Dia tuh mau kita atur apanya nih. Kayak contoh, mau suaranya siapa, mau speed-nya berapa, stability-nya berapa, kita bisa adjust ya, teman-teman ya. Dan kita bisa set juga similarity-nya itu mau seperti apa. Nah, di sini pemilihan suaranya, di sini ada banyak, teman-teman. Nah, ntar kita tinggal set aja, kita mau suaranya siapa. Aku tadi pakai suaranya Putra, kalau nggak salah namanya tadi ya. Jadi ada macam-macam, teman-teman ya. Kita bisa explore aja. Di situ ada banyak banget suaranya. Ada yang suaranya mungkin kita udah familiar juga malah ya. Kayak tadi suara Putra, aku kalau buka YouTube sering banget, teman-teman ya. Ada konten, shorts, itu suaranya pakai suaranya Putra, teman-teman ya. Nah, nanti setelah kita klik suaranya, kita akan dibawa ke perpustakaan suara yang tersedia, teman-teman. Di mana setiap suara yang dapat didengarkan itu akan dipilih untuk proses dubbing itu sendiri ya, teman-teman. Jadi nanti dia itu akan melakukan namanya proses dubbing, teman-teman, untuk melakukan proses dari suara tersebut. Dan kita bisa set juga kecepatan bicaranya. Setelah kita memilih suara, teman-teman, kita di sini bisa adjust nih nilai kecepatannya, bawaannya akan otomatis ditetapkan. Jadi secara default tuh dia udah di set nih suaranya tuh mau seperti apa sih buat suaranya si Daniel tadi. Nah, di sini kita bisa set. Cuman kita bisa juga, teman-teman, kita adjust secara manual ya. Kayak contoh mau dibuat lebih cepat kah atau lebih lambat kah, itu bisa banget, teman-teman ya. Tinggal kita adjust aja. Lalu di sini kita juga bisa mengarahkan kursor kita ke nama ya untuk melihat tunjuk penggunaan alat. Jadi kalau misalkan tadi bingung, bisa set aja tuh nanti ke bagian speed-nya atau bagian mananya itu, atau diklik juga bisa, teman-teman ya. Jadi dideketin aja, ntar di situ ada contohnya nih. Contoh ketika kita cek si speed ya, dibilang apa? Stability. Increasing stability will make the voice more consistent between the three generations. But it can also make it sound a bit monotone. On longer text fragments, we recommend lowering this value. Nah, jadi katanya dengan meningkatkan stabilitas akan membuat suaranya itu jadi lebih konsisten ya di antara regenerations. Tapi ini juga bisa membuat suaranya itu lebih menjadi monoton lagi nih. Nah, yang dimana dengan kalau kita buatin dia itu lebih longer gitu ya teksnya, kita merekomendasikan untuk mengecilkan atau bahasanya itu merendahkan value-nya atau value ini. Kita tinggal deketin aja, nanti dia akan ngasih petunjuk nih kira-kira penggunaan hal tadi itu buat apa sih. Lalu di sini juga bisa dibilang high enhancement boost, overall voice, clarity, and target speaker similarity. Very high values can cause artifacts. So adjusting the settings to find the optimal values encouraged. Jadi di sini bukan berarti kita harus set itu dengan maksimum, teman-teman ya. Kayak contoh mungkin di bagian similarity bukan berarti kita tuh dengan maksimumkan itu pasti hasilnya bagus, belum tentu juga. Jadi kita harus cari kira-kira setup kita tuh yang oke tuh yang mana, teman-teman. Jadi kita harus explore lah bahasanya di sini. Ada juga di sini namanya style aggregations di sini ya. High values are recommended if the style of the speech should be exaggregated. Compared to uploaded audio, higher values can lead to the more instability in the generated speech. Setting this to 0.0 will
greatly increase the generation speed and its default setting. Nah, jadi katanya values yang tinggi itu direkomendasikan ya, jika style dari speed-nya itu mau kita exaggerated di bagian sini, dibandingkan dengan audio yang kita upload. Higher values atau bahasanya nilai yang lebih tinggi bisa merujuk pada lebih instability ya, jadi bahasa itu nggak stabil dalam generate speed-nya, dimana ketika kita setting secara default yaitu di 0,0 akan membuat yaitu secara besar meningkat generationnya speed, dan merupakan settingan default di bagian sini. Nah, jadi itu ya teman-teman ya. Jadi di sini memang nggak terlalu banyak yang akan kita coba, kayak memang tugasnya terkait hari ini terkait namanya, kita menggunakan 11 Lab aja ya buat belajar kita hari ini. Sip, jadi nanti abis ini kita akan lanjut lagi buat tugas praktis kita untuk membuat podcast ya. So, di sini kita diminta untuk membuat gunakan sintesis atau suara 11 Lab untuk membuat podcast audio tentang topik yang teman-teman minati. Pilih salah satu topik ya, teman-teman, yang misalkan mau tentang musik, film, ataupun olahraga. Siapkan teks untuk podcast kamu menggunakan ChatGPT, lalu gunakan 11 Labs untuk sintesis suara ya. Cobalah berbagai fitur dan juga suara yang tersedia, teman-teman, di bagian sini. Nah, jadi itu dia ya, teman-teman ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak, teman-teman, sebelum kita lanjut ke tugasnya? Any question? Oke, I think no question ya, jadi nggak ada pertanyaan ya. Kalau nggak ada pertanyaan, langsung aja kita coba kerjakan tugasnya ya, teman-teman ya. Kita kerjakan sekarang di segmen yang kedua. Dan juga klik membuat podcast di sini, teman-teman. Nah, di sini bisa dibaca juga ya. Di sini ada dokumentasinya terkait namanya fitur tambahan tadi dari 11 Labs, bisa dibaca-baca aja. Ini aku udah jelasin juga. Dan di soal nomor 1 tadi ya, di sini teman-teman kita akan memilih salah satu topik yang kita minati ya. Di sini mau pilih apa nih topik podcastnya? Misalkan tentang olahraga, atau film, ataupun musik ya di sini ya. Nah, siapkan teks untuk podcast dengan menggunakan ChatGPT dan gunakan 11 Labs kayak tadi ya. Nah, nanti teman-teman bisa eksperimen ya. Jadi lakuin adjusting kayak tadi, di-adjust kira-kira mau set bagian apanya biar dia lebih memukau gitu, dan nanti tinggal dijalanin aja. Oke, aku langsung aja ya, aku pengen buatin olahraga, teman-teman. Nah, kita kasih promptingnya dulu. Saya ingin membuat, contoh ini, saya ingin membuat podcast mengenai olahraga. Karena kebetulan, misalkan ya, saya suka sekali berolahraga. Saya saya ingin menyiapkan teksnya. Saya meminta kamu gitu ya. Saya meminta kamu untuk membantu saya untuk menyusun teks podcast saya, yang nantinya teks tersebut akan saya masukkan sebagai input untuk siapa? 11 Labs ya. 11 Labs agar dapat mengkonversi podcast tersebut menjadi suara. Nah, oke, di sini aku jelasin podcastku ya, podcast saya. Ini jelasin garis besar ya, teman-teman ya. Saya membahas mengenai olahraga yang saat ini digemari anak muda di Indonesia gitu, di Indonesia. Saat ini banyak sekali anak muda berolahraga. Aku contoh misalkan pedal ya, olahraga pedal. Karena sedang hit sekali di kalangan anak muda. Sering sekali saya temui saat sedang bermain Instagram, saya melihat story teman saya gitu ya, teman saya sedang bermain pedal gitu ya, bahkan ada yang sampai seminggu full gitu ya, bermain pedal. Aku misalnya di sini aku ketawa. Terus juga selain itu teman saya juga banyak yang sedang gemarnya berlari. Dan mereka
suka sekali memamerkan pencapaian lari Strava mereka gitu ya, Strava mereka di Instastory gitu coy, Instastory dengan misalkan dengan sound pelari culture gitu contoh ya, pelari culture. Saya mendengarnya, saya melihatnya takjub sambil ngakak gitu contoh ya, sambil ngakak karena lucu sekali mereka seakan seorang pelari culture profesional gitu ya, pelari culture profesional, profesional yang OTW menjadi atlet gitu ya, menjadi atlet kabupaten contoh gitu ya. Nah, contoh gitu ya. Buatkan skrip podcast saya menjadi lebih menarik dan lucu gitu ya. Dan lucu misalkan. Saya akan masukkan skrip ini ke 11 Labs. Menjadi lebih panjang deh, aku ini kan pendek ya, lebih panjang. Menarik dan lucu. Saya akan masukkan skrip ini ke dalam 11 Labs. Oke, enter. Nah, podcast opening. Halo semuanya, selamat datang di podcast ini, santai hari ini. Gimana kalau kalian, semoga sehat selalu ya. Hari ini kita bakal membeli sesuatu yang lagi hits di kalangan anak muda Indonesia, olahraga kekinian. Jadi sekarang anak muda bukan cuman buat olahraga, cuma buat sehat, tapi juga buat konten ya kan, ngaku aja gitu ya. Jadi gini, beberapa bulan terakhir setiap kali aku buka Instagram, isinya cuma pedal gitu ya. Pedal, olahraga pedal ini kayaknya udah menjelma jadi olahraga nasional yang tidak resmi. Sumpah, tiap tiga buka story, nah di sini aku jelasin semuanya teman-teman ya. Nah udah, kalau udah kita tinggal copy aja nih, yang music telat kayaknya nggak usah ya, bagian sini aja nih. Halo semuanya langsung. Nah, aku masukin ke dalam, apa, kayak yang tadi ya, teman-teman ya. Jadi maksimal itu, ingat, maksimal itu kita itu dikasih 5.000 karakter, teman-teman ya, untuk membuat ini. Di sini aku punya 2.820 ya. Udah deh, tinggal aku taruh aja deh di bagian tadi ya. Dimasukin ke Match.space tadi, di 11 Labs tadi, aku share sound, udah jadi deh. Coba kita sekarang coba generate ya teman-teman ya, punya aku nih. Generate speech, aku pengen pakai suaranya Putra lagi deh, karena lucu menurut aku ya suara Putra ya. Halo semuanya, selamat datang di podcast santai kita hari ini. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat, semangat, dan tetap aktif bergerak walaupun geraknya cuma pindah dari kasur ke kulkas. Itu juga termasuk olahraga ringan ya, katanya. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang lagi hits banget di kalangan anak muda Indonesia, olahraga kekinian. Dan jujur aja, sekarang tuh anak muda olahraga bukan cuman buat sehat, tapi juga buat konten ya kan? Ngaku aja. Jadi gini, beberapa bulan terakhir, setiap kali aku... Nah, kalau udah di adjust, tadi kan agak lama nih, aku set sekarang speednya dia lebih cepat. Teman-teman bisa baca juga di sini ya, tinggal deketin aja nih ininya. Misalkan di sini aku similarity, aku pengen naikin lagi jadi 90%. Kita bisa adjust aja nih, teman-teman. Stability-nya di sini, increasing stability will make the voice more consistent between the regulations. Oke, menjadi monoton, tapi katanya nggak apa-apa. Aku mau naikin dikit deh, jadi 55%. Sekarang tinggal di regenerate lagi, teman-teman. Biar jadi, tadi kan aku minta suara itu lebih cepat. Nah kan teksnya main panjang nih. Halo semuanya, selamat datang di podcast santai kita hari ini. Jadi ya. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat, semangat, dan tetap aktif bergerak. Walaupun geraknya cuma pindah dari kasur ke kulkas, itu juga termasuk olahraga ringan ya, katanya. Jadi ya, teman-teman ya. Katanya. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang lagi hits banget di kalangan anak muda Indonesia, olahraga kekinian. Dan jujur aja, sekarang tuh anak muda olahraga bukan cuma buat sehat, tapi juga buat konten ya kan? Ngaku aja. Jadi gini, beberapa bulan terakhir, setiap kali aku buka Instagram isinya cuma satu, padel. Olahraga padel ini kayaknya sudah menjelma jadi olahraga nasional yang tidak resmi. Sumpah, tiap 3 story pasti ada satu yang lagi foto di lapangan padel. Entah lagi mukul bola, selfie sama raket, atau cuma foto sepatu dengan caption new hobby unlock. Ada teman aku, ini nyata ya, dia main padel tuh hampir seminggu full. Beneran.
Kayak orang kerja shift, Senin sampai Minggu. Aku sampai mikir, ini padel yang olahraga atau temen gua yang jadi atlet bayangan klub Eropa. Setiap hari muncul story baru, Padel Day 3 of 7, Padel Day 5 of 7, tetap semangat. Lah ini olahraga apa challenge TikTok? Dan lucunya lagi, setiap kali mereka main padel, pasti musiknya itu-itu aja. Musik vibes anak hits yang bikin kita ngerasa kalau semua orang yang main padel tuh hidupnya estetik banget. Belum selesai sampai situ. Selain padel, ada juga tren lari. Nah ini, yang lari lebih gila lagi. Teman-teman aku kalau udah lari, bukan cuma berkeringat, mereka juga mendadak berubah menjadi pelari culture, pelari budaya. Lari 3 km, tapi vibes-nya kayak lagi maraton internasional. Dan yang paling wajib dari semuanya, upload Strava ke Instastory ini wajib. Kalau enggak upload Strava, larinya tidak sah, tidak tercatat di alam semesta. Yang lucu, pencapaiannya biasa aja sebenarnya. Run 2,8 km, pace 10 menit 21 detik. Tapi musiknya dramatis kayak habis memenangkan medali emas Asia Games. Aku kalau lihat story begitu suka ngakak sendiri. Kayak, Bang, Bu, kalian serius nih? Ini Suaranya vibes kedengeran, atlet teman-teman, kabupaten banget. Seakan-akan Suara minggu dari depan ini. mereka mau dikirim ke kejuaraan Kedengeran ya? antar kecamatan. Tapi ya begitulah, olahraga zaman sekarang bukan cuma soal gerak, tapi juga soal gaya dan konten. Tapi di sisi lain, aku seneng juga melihatnya. Artinya anak muda makin banyak yang bergerak, makin peduli sama kesehatan, dan makin kreatif untuk bikin aktivitasnya fun. Jadi apapun olahraga kalian, padel, lari, gym, badminton, atau olahraga paling berat, yaitu menghadapi hidup. Yang penting kalian enjoy dan terus bergerak. Oke, sekian dulu obrolan kita hari ini. Thank you banget udah dengerin podcast ini. Semoga kalian terhibur, semoga bisa ngakak dikit, dan semoga kalian kepikiran buat olahraga juga hari ini. Kalau nggak mager. Sampai ketemu di episode berikutnya. Nah, udah jadi ya, teman-teman ya, punya aku. Tadi suaranya kedengeran kan ya, teman-teman ya? Punya aku ya? Kedengeran nggak suaranya? Kedengeran ya? Oke, jadi itu dia, punya aku udah jadi, teman podcastnya. Nah, ditunggu nih podcast dari teman-teman nih. Buatin podcast yang topiknya tadi ya, bisa musik, film, dan juga olahraga. Mungkin bisa juga kalau mau dibahas tiga itu juga boleh banget. Nah, Daniel bisa login dulu, Daniel ya. Pakai akun Google, Daniel. Make share menggunakan akun Google, teman-teman. Nah, ini siapa nih? Punya Rio. Dari podcast remaja tapi mikir. Nah, bareng aku host yang masih berpura-pura punya hidup. Nah, oke, siap, Rio. Altaf, coba. Selamat datang di podcast Hidup Sehat Tanpa Ribet. Oke, good. Bareng aku, kita bakal ngobrol santai tentang cara makan sehat yang gampang. Oke. Yang lainnya mana nih? Coba Harper. Avicenna mana nih? Belum kelihatan share screen-nya. Tio. Nah, bisa diekspor, teman-teman ya. Bisa diganti suaranya apa. Suara bisa diganti, di-adjust. Pokoknya teman-teman buat dia itu makin fun gitu lah ya bahasanya. Makin fun, makin seru. Yuk, Daniel. Bisa login Daniel ya pakai akun Google. Atau bisa dicek akunnya mana tuh kira-kira. Check your inbox. Coba, udah ada yang selesai belum? Oke. Boleh dong teman-teman yang udah share-nya itu sound ya, biar aku bisa denger juga nih kira-kira hasil podcastnya seperti apa sih. Nah, Tio juga boleh Tio buat. Coba nanti Tio di-share screen-nya sound ya Tio ya, biar aku bisa denger nih. Hasil punyanya Tio dan punya teman-teman yang lain itu seperti apa sih buat tugas yang kita buat podcast ini nih. Oke, udah ngumpulin Tio ya. Oke, good job Tio. Jadi bisa dibuatin aja tugasnya, buatin podcastnya, teman-teman buatin podcast singkat yang lucu aja, yang fun, bebas gitu ya. Dan tinggal masukin ke 11labs.io, teman-teman. Nah, kalau sudah jangan lupa di-download ya, teman-teman ya. Nah, itu punya Rio lagi di generate tuh. Ya, Altaf gimana? Udah oke? Aku di sini suara belum dengar nih, jadi boleh di-adjust aja, teman-teman ya. Biar suara itu makin memukau lah, contohnya. Biar nanti sesuai sama keinginan dari teman-teman semua.
Nah, jangan lebih dari 50% katanya ya. Nanti bisa buat instability ya. Jadi bahasanya nggak stabil tuh. Jadi make sure di adjustnya kita juga pakai feeling juga teman-teman ya buat nge-adjustnya. Oke, good. Daniel, gimana Daniel? Kamu cek coba di Gmail kamu. Dicek di Gmail kamu, ada inbox. Nah, kamu cek, terus kamu login. Jadi, make sure teman-teman di sini biar gampang tuh pakainya akun Google aja ya, teman-teman ya. Biar gampang juga gitu buatinnya. Oke, coba aku cek satu-satu nih. Oke, Tio udah generate. Oke, and until chapter 3 drops, all we can do is theorize, dig, and wait for Toby Fox to drop the next breadcrumb like the puppet master he is. Gimana teman-teman bisa? Mana yang lainnya bisa, teman-teman? Cisinfang, oke, gmail.com. Kak, kok saya nggak bisa ke generate? Mana punyanya Rifki? Kamu mungkin terlalu, coba lihat. Unusual activity detected. Coba kamu refresh lagi, coba. Coba kamu refresh lagi. Refresh, terus dimasukin lagi, coba. Atau itu ada suatu hal yang katanya unusual gitu ya. Nah, coba. Oke, coba bisa diganti menggunakan akun yang lain. Coba. Oke, akun yang lain ya, coba. Oke, gimana bisa? Coba pakai akun yang lain, terus coba di generate ulang ya. Personal use. Oke. Studying, oke, boleh. Skip, oke. Ini bisa di skip aja. Nah, coba kamu masukin. Paste, coba langsung di generate.
Oh, I see. Sepertinya di sini ada karena ini ya, ada apa karena kamu menggunakan apa VPN atau mungkin menggunakan IP ya, IP yang mungkin di sini tuh kedeteksinya sebagai suatu hal yang unusual. Coba mungkin nanti punyanya siapa Rivi, mungkin coba nanti pakai platform yang berbeda ya, contoh menggunakan Google Chrome atau mungkin nanti kalau nggak bisa juga coba pakai device lain kayak handphone atau enggak segala macam. Di handphone bisa kok, tenang aja. Nanti kamu bisa pakai handphone atau enggak mungkin ada iPad kalau ada, ntar dicoba di situ. Oke, teman-teman, mungkin untuk pembelajaran kita hari ini sampai di sini ya, teman-teman semua ya. Kita hari ini udah belajar cara kita membuat suatu bahasa itu speech lah ya, membuat suara sintesis ya, teman-teman ya, dari pembelajaran kita di hari ini, teman-teman semua. Kita belajar gimana sih caranya kita membuat suatu hal yang tadinya kita cuma based text only gitu ya, based on text, kita buatin suaranya, teman-teman, yang menggunakan 11labs.io. Kita pakai ChatGPT juga tentunya buat kita nge-prompting, kita buatin prompt kita sebaik mungkin, agar nanti bisa digunakan sama 11.labs.io ya buat dia menginputkan dan menghasilkan suara yang kita inginkan ya teman-teman, dari podcast maupun tadi dari yang awalnya tuh buatin suara terkait personal assistant kita. Sampai sini ada yang bertanyakan nggak teman-teman? Any question? Oke, nggak ada. Mungkin sebelum close aku mau dengar statement dong, mungkin dari siapa ya? Coba mungkin aku minta 2 orang deh. Coba pertama dari Avicenna dulu. Coba Avicenna hari ini belajar apa aja Avicenna? Boleh dong Avicenna summarize apa aja yang Avicenna hari ini pelajarin? Jadi kita dari tadi udah belajar pertama membuat teks ini ya dari ChatGPT, terus kita generate dari teks bisa menjadi suara di 11labs. Habis itu tadi kita juga ada tugas untuk membuat podcast dan kita juga mengetahui fitur tambahan dari 11labs. Oke, I see. Good job Avicenna, thank you udah bantu summarize ya. Mungkin one more, coba dari Harper, boleh dong Harper, coba Harper hari ini belajar apa aja Harper, boleh dong di summarize Harper. Halo Harper, nah boleh dong coba di on mic, coba Harper. Apa aja yang hari ini Harper pelajarin dan Harper lakukan di hari ini Harper? Halo, halo. Oke, mungkin nggak bisa ya. Tio, bisa summarize Tio, apa aja Tio yang hari ini Tio pelajarin? Bisa bantu summarize Tio? Oke, mungkin bisa ya. Oke, coba aku mau minta, oke, sintesis suara. Yes, very good ya Tio. Kita belajar mengenai sintesis suara ya. Gimana cara kita mensintesis suara yang tadinya menggunakan prompting di chat dengan outputnya itu berupa suara ya. Yang tadi kita menggunakan 11labs.io. Oke, jadi itu aja teman-teman yang untuk belajar hari ini. Terima kasih banyak teman-teman sudah join di kelas kita hari ini. Semoga bermanfaat. Nanti kalau ada pertanyaan teman-teman terkait tugas ataupun apapun, feel free buat chat aku aja ya teman-teman ya. Aku akan berusaha untuk menjawab dari pertanyaan dari teman-teman semua. Mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di lesson berikutnya ya teman-teman semua. Bye-bye. Thank you semuanya. Terima kasih Kak. Dadah. Sama-sama Terima kasih, teman-teman. Kak. Thank you. Terima kasih. Sama-sama.